Mari belajar Bahasa Indonesia kelas 7 bersama Bu Pesta. Selamat datang semuanya, semoga kalian sehat selalu ya. Agenda kita hari ini yang pertama adalah struktur cerita fantasi, kebahasaan cerita fantasi, dan kuis. Silahkan persiapkan buku paket Bahasa Indonesia kamu dan buka halaman 60 sampai dengan halaman 70. Kompetensi dasar yaitu menelaah struktur dan kebahasan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Yang pertama, struktur cerita fantasi. Ada 3, yaitu yang pertama orientasi. Orientasi adalah tahap pengenalan cerita tentang apa dan siapa tokohnya, di mana dan kapan latarnya. Yang kedua adalah komplikasi. Di sini sudah terlihat munculnya konflik atau masalah hingga masalah itu memuncak atau biasa disebut sebagai klimaks. Kemudian resolusi, di sini sudah mulai ada penyelesaian masalah, biasanya dia ada happy ending ataupun sad ending. Mari kita perhatikan contoh analisis struktur cerita fantasi yang berjudul Nino dan Alien yang Menggemaskan. Bagian pertama yaitu orientasi. Malam itu entah mengapa tak seperti biasanya Nino belum bisa tidur. Dari sini sudah terlihat jelas ya, di dalam orientasi kita bisa mengetahui apa dan siapa tokoh dalam cerita tersebut. Di sini tokohnya adalah Nino dan dia tidak bisa tertidur. Kemudian dia tiba-tiba melihat ada cahaya di jendela. Kemudian dari sini nanti muncullah masalah atau konfliknya, dimana tiba-tiba datang seorang alien yang berukuran mungil. Kemudian Nino sangat terkejut dan ketakutan melihat alien tersebut. Alien itu berbicara sedangkan Nino tidak paham apa yang alien itu katakan. Kemudian ternyata alien tersebut mempunyai kekuatan. Dia pun menyesuaikan dengan bahasa manusia. Kemudian dia mengatakan bahwa di tempatnya itu, di planetnya sangat panas sekali dan dia tidak bisa tertidur. Dari sini sudah terlihat jelas masalah apa yang terjadi di dalam cerita ini ya. Di bagian komplikasi tadi sudah dijelaskan bahwa masalah atau konflik yang terjadi adalah alien yang tidak bisa tertidur di planetnya, sehingga dia meminta kepada Nino agar dia diperbolehkan tidur di kamar Nino. Kemudian masuk ke bagian resolusi atau penyelesaian masalah. Di sini walaupun Nino merasa agak ragu, tetapi karena dia anak yang baik, dia mempersilahkan alien tersebut untuk tidur di kamarnya. Kemudian selang beberapa detik alien itu terbangun lagi. Kemudian dia berterima kasih kepada Nino karena tidurnya lelap sekali. Kemudian akhirnya alien itu pun keluar dan terbang kembali ke angkasa melalui jendela kamar tidur Nino. Masalah pun selesai dan berakhir dengan happy ending. Selanjutnya adalah kebahasaan dalam cerita fantasi. Apa saja kebahasaan cerita fantasi? Yang pertama yaitu konjungsi urutan waktu, kata ganti, kemudian kalimat langsung dan tidak langsung. Yang pertama, konjungsi urutan waktu. Konjungsi disebut juga sebagai kata penghubung. Contoh konjungsi urutan waktu adalah kemudian, sementara itu, lalu, selanjutnya, akhirnya. Contohnya, akhirnya mereka pun kembali ke rumah mereka masing-masing dan tertidur dengan lelap. Yang kedua adalah kata ganti. Kata ganti adalah kata yang menggantikan suatu benda atau suatu hal. Yang pertama, kata ganti orang. Kata ganti orang contohnya seperti ia, dia, kamu, mereka, kau. Di sini contoh kalimatnya, Rini sangat menyukai kucing. Ia selalu merawat kucing-kucingnya dengan baik. Bisa kita lihat kata ia di kalimat kedua adalah menggantikan Rini yang ada di kalimat pertama. Yang kedua adalah kata ganti tunjuk. Kata ganti tunjuk contohnya seperti ini, itu, kesini, kemari. Contoh kalimatnya, lihat itu, ayo ke sini. Kemudian yang ketiga, kata ganti penanya. Kata ganti penanya bisa ditandai dengan kata tanya apa, di mana, bagaimana, kapan.
Contohnya di sini, apa yang terjadi? Di mana kejadiannya? Apakah kamu sudah paham perbedaan dari 3 kata ganti yang sudah kita bahas tadi? Jika belum, coba nanti dibaca ulang ya. Yang ketiga, kalimat langsung dan tidak langsung. Perbedaan antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung bisa kita lihat dari tanda kutip pembuka dan penutup, di mana tanda kutip pembuka dan penutup hanya ada di kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Contohnya, tadi orang itu mengejarku, ucapnya. Perhatikan tanda kutip pembuka dan tanda kutip penutupnya. Contoh kalimat langsung yang kedua, dia berkata, sosok itu begitu menyeramkan. Jangan lupa perhatikan tanda kutip pembuka dan tanda kutip penutup sebagai ciri khas dari kalimat langsung. Kemudian kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan tindakan tokoh. Contoh kalimatnya, tadi orang itu mengejarnya. Contoh kedua, dia mengatakan bahwa sosok itu begitu menyeramkan. Nah, coba kamu cermati kembali perbedaan antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Seperti yang Ibu katakan tadi, perbedaannya jelas terlihat dari tanda kutip pembuka dan tanda kutip penutup. Nah, sampai di sini apakah kamu sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi mengenai struktur dan kebahasaan cerita fantasi? Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan lewat Classroom atau boleh di WA Group. Terima kasih telah bergabung di kelas hari ini ya. Jangan lupa dicatat materi ini di buku catatan kalian. Sekarang saatnya mengerjakan kuis yang sudah Ibu berikan. Tetap jaga kesehatan kalian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.